Selamat siang Bapak Ibu yang terkasih. Kembali lagi kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh dengan cinta kasih, kami bersyukur Tuhan Kau telah membangunkan kami di pagi hari sehingga kami pada saat ini dapat kembali beraktivitas melayani Engkau di dunia ini ya Tuhan. Begitupun Tuhan, kami memohon tuntunan-Mu dalam kami merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Engkau selalu menuntun kami dalam memahami firman Tuhan dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita. Kita akan baca firman Tuhan dari Roma pasal 2 ayat 23 dan ayat 24. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Engkau bermegah atas hukum Taurat. Mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada siang hari ini. Nah Bapak Ibu, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema makin dilarang, makin menjadi. Entah mengapa Bapak Ibu, bagi kebanyakan orang, ketika dilarang justru makin dilakukan. Bahkan sejak dari kecil sampai dewasa, bahkan lansia sekalipun, manusia itu sendiri punya kecenderungan untuk melanggar sesuatu. Contohnya Bapak Ibu, ketika dilarang kepada anak-anak kecil gitu ya, jangan berlarian di lorong. Nanti jatuh dan lain sebagainya. Masih saja anak-anak yang dengan sengaja lari di lorong tersebut. Contoh lainnya, ketika dokter menyarankan untuk tidak makan makanan tertentu, tidak sedikit orang yang sembunyi-sembunyi bahkan untuk memakan makanan yang sudah dilarang oleh dokter. Nah, Paulus pun membuka kebiasaan orang Yahudi yang begitu bangga dengan hukum Taurat mereka, ya. Tetapi orang Yahudi tetap melanggar hukum Taurat tersebut. Bacaan kita hari ini adalah teguran keras dari Rasul Paulus kepada bangsa Yahudi. Paulus menelanjangi kemunafikan mereka yang bangga akan hukum Taurat dan identitas mereka sebagai umat pilihan. Tetapi pada praktiknya ternyata mereka justru melanggar hukum yang sama, hukum yang mereka banggakan itu. Renungan ini mengajak kita melihat ke dalam, ya, kepada diri kita pribadi dan menghadapi kecenderungan banyak dari kita untuk melanggar aturan Tuhan. Bahkan ketika kita mengklaim memegang kebenaran. Ya. Nah, inilah Bapak Ibu inti dari kecenderungan kita melanggar aturan Tuhan. Ya. Ternyata ada jurang pemisah di antara pengetahuan dan praktiknya, antara klaim dan kenyataan. Kita tahu apa yang benar, kita bahkan mungkin mengajarkan kepada orang lain sesuatu yang benar itu. Tetapi itu semua justru kita gagal dalam menjalaninya. Karena apa? Kita bisa jadi adalah pemandu orang buta, Bapak Ibu, dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan. Tetapi secara internal, secara diri kita pribadi, kita juga buta dan berjalan dalam kegelapan dosa kita sendiri. Ketika kita yang mengklaim sebagai pengikut Tuhan hidup bertentangan dengan ajarannya, kita tidak hanya merugikan diri sendiri Bapak Ibu, tetapi juga mencoreng nama Tuhan di mata dunia. Kita menjadi batu sandungan, bukan lagi menjadi terang Kristus. Integritas kita dipertanyakan, dan akibatnya adalah pesan Injil yang kita bawa, ya, menjadi hambar dan tidak dipercayai oleh banyak orang. Betapa sering Bapak Ibu kita melihat ini terjadi di sekitar kita. Orang-orang yang aktif di gereja berbicara tentang moralitas, tetapi terlibat dalam beberapa kasus selalu melakukan gosip dan perbuatan tidak etis lainnya. Bukankah
Perilaku yang seperti ini justru membuat orang di luar gereja memandang rendah iman dan Tuhan yang kita sembah. Paulus mengakhiri bagian ini dengan perbandingan tajam, Bapak Ibu, antara sunat lahiriah dan sunat hati. Bagi orang Yahudi, sunat adalah tanda perjanjian mereka dengan Tuhan, sumber identitas, dan juga menjadi kebanggaan bagi mereka. Namun Paulus menegaskan, Bapak Ibu, pada bacaan kita hari ini, sunat memang ada gunanya jika engkau menaati hukum Taurat. Tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu itu tidak ada lagi gunanya. Paulus mengatakannya di ayat 25. Dan sebaliknya, Bapak Ibu, jadi jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntutan-tuntutan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? Poinnya, Bapak Ibu, dalam perkataan Paulus di ayat 25-26, identitas rohani yang sejati bukanlah tentang ritual atau simbol lahiriah saja, melainkan tentang perubahan hati dan ketaatan kepada Kristus penuh dengan ketulusan. Itulah intinya. Dan sunat yang sejati adalah sunat yang berasal dalam hati kita. Sunat di dalam hati, secara rohani, bukan secara hurufiah. Itu dikatakan di ayat 29. Itu berarti, Bapak Ibu, bahwa hubungan kita dengan Tuhan tidak hanya diukur seberapa sering kita pergi ke gereja, seberapa banyak kita membaca Alkitab, atau seberapa lantang kita menyanyikan pujian-pujian. Tetapi yang perlu kita ketahui adalah, yang terpenting adalah, apakah hati kita telah diubahkan oleh Roh Kudus, sehingga kita memiliki kerinduan yang tulus untuk menaati perintah-perintah Tuhan. Kecenderungan untuk melanggar aturan Tuhan berakar pada kesombongan dan kemunafikan seseorang, dan lain sebagainya. Kita berpikir kita bisa menipu Tuhan. Kita bisa mempertahankan citra rohani di mata orang lain. Namun, Tuhan melihat hati kita. Ketaatan yang sejati lahir justru dari hati, bukan dari perbuatan, bukan dari perkataan yang keluar, bahkan dari mimik wajah kita yang meyakinkan bahwa kita adalah orang-orang yang taat pada aturan Tuhan, tapi tidak sama sekali melakukan hal itu. Tetapi Tuhan melihat itu semua dari hati kita masing-masing, dari hati yang mengasihi dan hati yang betul-betul menghormati Tuhan. Bukan dari keinginan untuk terlihat baik atau sekedar menjalankan ritual-ritual yang harus dilakukan oleh umat Kristen. Nah, Bapak Ibu, renungan kita pada hari ini memanggil kita untuk melakukan pertobatan dan menanamkan diri kita tentang kerendahan hati. Maka, Bapak Ibu, marilah kita berhenti bersembunyi di balik sunat lahiriah atau pengetahuan kita ini, dan biarkanlah Roh Kudus mengerjakan sunat hati dalam diri kita, sehingga hidup kita akan benar-benar memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas sapaan firman Tuhan pada hari ini. Kami, Tuhan, sebagai anak-anak-Mu memang seringkali melanggar atau mengkhianati, bahkan melukai hati Tuhan. Sebab kami seringkali melanggar apa yang Tuhan perintahkan. Tapi firman Tuhan pada hari ini menegaskan kepada kami untuk janganlah menjadi hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang selalu ingin terlihat baik di mata Tuhan. Tapi sesungguhnya Tuhan mengetahui apa yang kami lakukan di dunia ini.
Ya Tuhan, tuntun kami untuk dapat menjalankan firman Tuhan pada hari ini dalam kehidupan kami, yang betul-betul menanamkan dalam hati kami ketulusan untuk mencintai-Mu dan menuruti perintah-perintah Tuhan. Ya Tuhan, kami mau serahkan juga seluruh kehidupan kami pada hari ini, aktivitas kami, pekerjaan kami, sekolah anak-anak kami, dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan, tuntun kami, apapun yang Tuhan akan berikan kepada kami pada hari ini, kami siap untuk menerimanya atas tuntunan tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami panjatkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, demikian sahabat jemaat kita pada siang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.